Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radfadil Fazari dari kelas 11 IIS 2. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh gerakan pembaruan Islam dan perkembangan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam yang muncul di Mesir, India, dan Turki pada abad modern secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada gerakan Islam di Asia Tenggara. Para tokoh Islam di Asia Tenggara termasuk Indonesia menyerap secara selektif ide-ide pembaharuan dari tokoh-tokoh Islam luar negeri yang telah disebutkan sebelumnya. Pengaruh tersebut diakui oleh para tokoh Islam dan intelektual Islam di Indonesia berikutnya dalam bentuk tulisan-tulisan. Misalnya, pada tahun 1961, Haji Abdul Malik Karim Amurullah Hamka, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI, menulis buku berjudul Enggaruh Muhammad Abduh di Indonesia pada tahun 1969. Mantan Menteri Agama Republik Indonesia menulis buku berjudul Alam Ikiran Islam Modern di Indonesia pada tahun 1973. Tulisan Delia Noer diterbitkan oleh Oxford University Press berjudul The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900 sampai 1942. Buku tersebut diterbitkan dalam versi bahasa Indonesia pada tahun 1980 berjudul Erakan Modern Islam di Indonesia tahun 1900 sampai 1942. Tulisan serupa masih banyak muncul di Indonesia di tahun-tahun berikutnya. Dari buku Muki Ali dapat diketahui adanya 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu 1. Adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. 3. Adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerakan dakwah Islam. 4. Adanya gejala dari golongan inteligensia tertentu yang merendahkan Islam. 5. Adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Melihat pada 5 realitas tersebut, maka para ulama pembaru Islam melakukan 5 gerakan besar pembaharuan, yaitu 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. 3. Mereformasi penafsiran terdapat ajaran dan kondisi pendidikan Islam. 4. Mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam. 5. Melepas Indonesia dari belenggu penjajahan. 5 gerakan pembaharuan tersebut bukan peristiwa yang terjadi begitu saja, akan tetapi secara langsung atau tidak langsung memiliki akar panjang sejarah dari tokoh pembaharuan Islam di Mesir, India, dan Turki. Pengaruh tersebut berlangsung melalui proses pendidikan dan bahan bacaan surat kabar atau majalah. Pada akhir abad ke-19 ada banyak kaum muslim muda Indonesia yang belajar ke Mekah dan Mesir. Di sana mereka bersentuhan dengan ide-ide pembaruan. Mereka membaca majalah yang diterbitkan khusus untuk misi pembaharuan Islam, seperti majalah Al-Urwat, Al-Waiska, dan Al-Manar yang terbit di Mesir. Misi pembaruan melalui media majalah kemudian ditiru oleh para ulama pembaru di beberapa tempat di Asia Tenggara. Di Singapura, terbit sebuah majalah dengan nama majalah Al-Imam, terbit pada tahun 1908. Di Minangkabau dengan nama majalah Al-Munir, terbit tahun 1911, dan di Yogyakarta dengan nama Suara Muhammadiyah. Ada banyak tokoh Islam Indonesia yang sepaham dengan misi pembaruan tersebut, tetapi dalam buku teks ini tidak disebut semuanya. Di antara mereka adalah 1. Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin asal Padang yang hijrah ke Singapura. Tokoh ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gerakan pembaharuan di Asia Tenggara. 2. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdullah Malik Karim Amrullah Hamka. Kedua tokoh ini dipandang penting sebab keduanya menjadi pelopor pembaharuan Islam di Minangkabau. 3.
Ki Haj Ahmad Dahlan, pendiri organisasi atau Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. 4. Ki Haj Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama NU pada tanggal 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur. Ki Haj Ahmad Dahlan adalah teman seperguruan dengan tokoh Islam pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama NU, yaitu Ki Haj Hasyim Asy'ari. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Ki Haj Ahmad Dahlan dan Ki Haj Hasyim Asy'ari berguru pada guru yang sama ketika belajar di Makkah, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Nawawi Al-Batani. Demikian artikel tentang pengaruh gerakan pembaharuan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat dan sekian, terima kasih.